Jadi next, trading dan investor. Kita cek dulu masih tetap sama atau enggak ya. Masih sama 60-40%. Jadi ya semoga benar ya yang milih invest dan benar juga yang milih trading. Di sini slogannya saya apa? Kalimat pembukanya saya, trader nyangkut jadi invest. Ya biasanya gitu. Invest untung jadi trading. Mau kalian tuh apa gitu. Banyak orang kan gitu, beli tujuannya buat invest, pas naik 2% dijual, ya kan? Ternyata naiknya sampai ke 1000%. Gitu. Terus yang trading, beli friend di 170, rencana mau trading, dikit-dikit aja jual, ternyata turun sampai ke 130. Enggak mau jual sampai hari ini di 70. Itu jadinya investor. Nah, di sini akan saya bahas ya. Jadi kriteria trader dan investor itu sebenarnya ada di masing-masing orang gitu. Kalian mau jadi trader apa kalian mau jadi investor? Bisa nggak saya jadi dua-duanya? Bisa aja, cuma kalian berarti punya dua kepribadian. Yang satu kepribadian trader, yang satu kepribadian investor. Ya, kalau bisa kalian pilih, gue investor apa gue trader gitu. Walaupun bisa ada sebagian orang dua-duanya gitu. Nah, biasanya case-nya tuh begini, Pak, saya mau invest aja, Pak Kris, beli saham apa ya? Kira-kira 6 bulan atau 1 tahun atau mungkin bisa lama. Udah tak kasih, oke, kalian beli aja Telkom. Gitu. Pas beli di sini, pas turun, dijual. Ini maunya apa gitu. Terus, nah yang tadi gue bilang, beli friend di sini misalnya, atau di sini deh beli friend ketika dia turun, dia naik nih, gak mau dijual, portonya udah hijau, gak mau dijual, pengennya naik sampai ke sini nih gitu kan. Ternyata nggak sesuai perkiraan, ternyata sampai di sini nggak mau cut loss gitu, sampai di bawah sini tanya, Pak, saham ini untuk long term bagus nggak ya, fundamentalnya oke nggak ya buat ditahan gitu. Nah ini yang jadi sering banyak orang kejebak gitu. Jadi saya bilang banyak orang tuh gagal ya atau rugi banyak di bursa itu bukan karena mereka salah pilih saham, tapi karena mereka menahan saham yang seharusnya secara teknikal atau secara fundamental harusnya dijual, tapi mereka nggak mau dijual gitu. Padahal mereka tahu ini saham bakal turun gitu. Dari technical basic aja kalian tahu ini tuh saham udah break resistance-nya, supportnya udah break trennya, jadi tren turun. Ini saham tuh bikin new low terus, bikin titik terendah baru terus gitu. Tapi kalian nggak mau cut loss gitu. Sebenarnya kalian tahu, cuma masalahnya kalian nggak berani gitu. Ini pernah gue lagi terbang ke Thailand waktu bareng sama JUC, kita ada jalan-jalan bareng kemarin ke Thailand. Waktu di Jakarta di atas pesawat kebetulan duduk di sebelah saya itu orang yang udah lama di bursa ya, dari tahun 90-an. Bahkan dia bilang Pak Loke Hong pun pernah under nasabahnya dia gitu. Dia bilang, ini orang yang udah trading lama ya, dia bener-bener trader gitu. Kalau kamu beli saham, jangan average down. Dia waktu itu jelasin saya kayak gitu. Kalau sahamnya turun 9% atau 10%, mending kamu jual. Jangan mikir mau average down, karena bisa jadi sahamnya nggak balik. Waktu sebelum saya ketemu orang ini, saya berpikir, ya saham turun itu kayaknya kalau saham bagus saya beli aja ya. Ini konsep trader ya, karena kalau konsep invest beda lagi. Nah, kalau turun terus kita beli gitu. Padahal kita nggak ngecek fundamentalnya secara baik, kita nggak ngecek labanya secara baik. Itu bisa jadi sahamnya turun terus loh, nggak naik lagi, turun terus, nggak ada naik-naiknya. Jadi ini yang jadi mindset untuk trader ya, kalian nggak boleh yang namanya average down, anti yang namanya average down, kecuali kalian yang tadi ya trader nyangkut udah kepalang basah. Nah ini udah di bawah gitu, mau nggak mau di sini kita beli lagi. Cuman ini sebenarnya bukan average down, karena kita harusnya kemarin itu di sini udah sell, terus kita buy lagi di low gitu. Kayak kemarin misalnya friend sell di 130 ya, terus kita beli lagi sekarang di 70 gitu.
Saya ngerti kok, kalian pasti beli saham, misalnya kalian beli di 150 friend ya. Terus saham friend turun ke 130. Saya ngerti sekali perasaan kalau saya cut loss, saya minus sekitar 15% di sini. Dan itu nggak enak untuk cut loss 15% waktu saat itu. Tapi kalau kalian berani menahan diri kalian, dan ketika itu memang dari technical suruh sell, terus kalian tetap sell, kalian lihat hari ini di harga 70, di mana kalian seharusnya minus 50%, kalian akan bersyukur dengan apa yang kalian lakukan di sini. Gitu. Memang untuk melihat sampai ke 70 ini nggak kelihatan, justru karena nggak kelihatan, cuma sampai di 130 ini waktunya, nggak enak ngelihat 15% ini besar. Tapi kebayang nggak, ketika kalian harganya di 70, untuk balik lagi ke 150, kalian udah untung di 100% plus loh. Dimana ketika uang kalian beli di 150, uang kalian misalnya 100 juta, di 70 uang kalian sisa 50 juta. Nah, untuk 50 juta balik lagi ke 100 juta, berarti kalian harus cari saham yang untungnya 100% untuk bisa balik lagi ke 100 juta. Dan itu nggak gampang. Itu. Ini yang jadi perhatian untuk para trader ya. Jadi kalau kalian tujuannya tradingnya sahamnya juga nggak terlalu bagus, hati-hati. Bisa jadi turun terus. Gitu. Jadi kebayang kalau misalnya di 150 sampai 130 kalian cut loss dulu minus 15%, kalian masih punya uang 85 juta. Ya. Kalau kalian pegang di 70, kalian berharap masih balik ke 150, ya udah 85 juta ini beli sekarang di 70. Ketika dia balik ke 150, uang kalian bukan balik jadi 100 juta, tapi uang kalian udah naik jadi ke 170-an juta. Jadi kalian plus 70%. Menarik? Menarik. Gitu. Jadi hati-hati kalian para trader, jangan average down. Banyak saham-saham yang nggak naik. Banyak dari zaman dulu LQ45, hari ini udah nggak ada di bursa, udah di delisting. Gitu. Dulu LQ45 harganya puluhan ribu, sekarang harganya 1000. Dulu LQ45 harganya puluhan ribu, sekarang harganya 50. Ada. Gitu. Nah, kalau kalian mindsetnya investor ya, kalau kalian mindsetnya invest, kalian lihat Pak Lokehong, gitu, mau nggak mau. Di sini perkataannya agak sedikit lucu sebenarnya, tapi ada maknanya. Ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, ya, saya garis bawahi di sini hebat. Yang terbaik adalah tidur. Mungkin bagi sebagian orang, kenapa tidur? Investor saham yang tidur bukan saja mendapatkan cuan yang besar, ya, tidur juga meningkatkan imunitas sehingga terhindar dari COVID, ya. At least yang kalimat terakhirnya kita nggak perlu bahas lah ya. Tapi at least di sini dia bilang, investor saham yang tidur bukan saja mendapatkan cuan yang besar, gitu. Jadi kenapa kalau kalian mau invest, kalian harus tidur, gitu. Karena orang yang invest, jangan sampai kalian terlalu sering melihat market. Kalau tujuan kalian invest, gitu. Kalau tujuan kalian, gua mau invest BCA, ya jangan dilihat terus itu BCA. Pasti kalian jual. Pasti kalian jual. Gitu. Entah itu jualnya waktu turun atau jualnya waktu naik. Kalau kalian tujuannya invest. Jadi ketika kalian memilih invest dan kalian ketemu saham perusahaan yang bagus, yang terbaik adalah tutup mata, nggak usah ngeliat, tidur, gitu. Karena kalau kalian buka terus, kalian akan tergoda untuk menjual saham itu. Jadi itu perbedaan orang invest. Jadi sebenarnya perbedaan invest sama trading itu apa? Trading kalian punya waktu at least 1 hari sekali untuk ngelihat. Invest kalian nggak punya waktu, kalian bener-bener mau ya udah hilangin aja, gitu. Anggap uang yang nggak ada, ntar juga tahu-tahu gede aja. Tiap bulan beli aja. Udah. Yang perlu diperhatikan adalah perusahaannya hebat. Harus hebat. Kalau dia nggak hebat, nggak boleh. Hebat itu artinya apa? Artinya ya perusahaannya bagus, perusahaannya sehat, gitu. Perusahaannya punya labanya naik terus, perusahaannya kinerjanya oke, perusahaannya terpercaya, perusahaannya nama baiknya bagus, perusahaannya nggak pernah bikin masalah. Itu hebat. Bukan hebat yang dengar dari orang lain.
gitu. Bukannya orang lain bilang ini perusahaan bagus, ini perusahaan hebat, enggak. Perusahaan yang kalian bener-bener lihat ini perusahaan yang hebat. Hebat itu apa? Ketika krisis sekarang ini yang harusnya turun, dia tetap masih bisa bagus kinerjanya, atau setidaknya masih stabil kinerjanya, itu hebat ya. Jadi perlu digarisbawahi. Jadi bukan ikutan Pak Lokehong beli apa ya, bukan ikutan gua beli apa, tapi harus benar-benar kalian analisa perusahaan yang hebat. Gua tekanin sekali lagi di sini ya. Ini contohnya LPPF dari tahun 2016 drop dari harga 22.500 sampai ke 1.000 hari ini 1.040. Jadi kalau kalian bilang LPPF emang perusahaan jelek, enggak kok. Matahari siapa yang nggak tahu? Emang gerainya nggak ada di seluruh Indonesia. Gua rasa gerainya mereka cukup banyak, ada 100-an lebih untuk gerainya Matahari gitu. Tapi tetap aja saham ini turun, dan saham ini turun bukan tahun ini aja, bukan karena corona tahun ini ya, tapi dari tahun 2016, di mana 2016 belum ada corona, mereka masih jalan, mereka masih beroperasi, labanya masih gede, waktu lebaran orang masih belanja ke Matahari, tapi mereka tetap turun gitu. Ini yang perhatikan. Jadi bukan saham LQ45 itu bukan semuanya saham hebat. Enggak semua saham LQ45 itu perusahaan yang hebat, enggak. Jadi benar-benar ada kriterianya tersendiri perusahaan-perusahaan hebat itu seperti apa. Nih UNSP ya, Bakri Plantation Agriculture turun tuh dari 28.000 sampai ke 80 hari ini. Kemarin sempat 50. Ini karena CPO lagi naik, makanya dia naik ke 80. Bayangkan dari 28.000 ke 80. Saya aja nggak tahu nih kalau saya punya uang 100 juta di sini jadi berapa. Mungkin sisa di bawah 1 juta. Gitu, di bawah 1 juta. Kalau kalian punya uang 100 juta, beli di 28.000. Kalau kalian pengen investnya bukan karena kalian pilih perusahaannya bagus, tapi terjebak untuk invest. Ya, itu hati-hati. Karena nggak semuanya bisa balik ke awal. Ini dari tahun 2008 loh. Bukan cuma 1-2 tahun loh. Bukan cuma karena COVID loh. Ini waktu krisis udah lewat ya. Waktu krisis lewat, dia pun udah nggak naik lagi. Justru turun terus. Lihat 2009 sempat naik dikit aja. Tapi ya balik lagi. Nah ini banyak nih nanti yang bakal kejadian. Ketika krisis 2020 ini, akan banyak saham-saham yang anjlok ya. Itu nggak naik lagi, justru anjlok ya, dia akan anjlok terus bahkan sampai ke delisting. Hati-hati, ini udah kejadian, udah history repeat itself. Jadi ya udah ngajarin kok, sejarah itu udah banyak ngajarin, tinggal kalian mau ngikut apa enggak. Sedangkan waktu dari tahun 2009 sampai 2019 BCA naik terus. Bayangkan naiknya 1.300% di saat yang tadi turun tuh. Atau, nah ini juga Astra. Siapa yang bilang perusahaan Astra itu jelek? Pasti semua orang bilang Astra bagus gitu. Gak ada yang berani bilang perusahaan Astra jelek. Tapi lihat aja dari tahun 2011 Astra gak kemana-mana, bolak-balik. Kalau kalian invest rata-rata di tengah sini, hari ini di 4.600, 10 tahun kalian minus, nggak untung. Terus jangan salahin bilang bursa kita itu jelek, so nggak semua saham bagus. Padahal sebenarnya menarik kok Astra. Beli di sini, di area sini beli, di area sini jual, trader menang gitu. Lihat ya, ini Indi di tahun 2015 sempat naik nih, naik sampai ke 2018 titik tertinggi 4.600. Kalau kalian invest Indi hari ini berapa? 900. Kalian miss naik 45 kali lipat. Iya kalau kalian beli di 110. Kalau kalian beli di sini, atau kalian beli waktu di sini, sempat ngerasain cuan di atas sini 100% atau 200%. Di sini minus. Dan cukup lama, ini dari tahun 2018 turun sampai hari ini turun gitu. Bahkan kemarin sempat ke 400, 300 gitu. Siap nggak gitu. Dan kita nggak tahu kapan bisa balik lagi ke 4.600, berapa tahun bisa balik lagi.
Antam sekarang kita lihat harganya di 900, 800 ya, 900 gitu. Antam itu pernah di harga 4.000 di tahun 2011 apa 2010 gitu, apa 2012. Hari ini nggak pernah nyentuh gitu. Nah itu hati-hati ya. Jadi kalau kalian tujuannya trading, tujuannya invest, harus benar-benar nyari perusahaan-perusahaan yang sehat gitu, perusahaan-perusahaan yang hebat. Apa yang membedakan trading sama invest itu sebenarnya? Ya tadi, waktu. Kalian punya waktu seberapa bagus. Dan kalau saya bilang ya, investor itu udah bakal mulai punah ke depannya. Nggak ada lagi yang namanya investor. Semua orang akan jadi trader ke depannya. Karena tinggal kalian mau belajar apa enggak gitu. Karena sekarang semua platform udah mengajarkan kalian untuk bagaimana cara menganalisa saham, bagaimana cara melihat saham itu naik, bagaimana cara melihat saham itu turun. Cuma kalian mau ngelakuin apa enggak? Kalian mau belajar atau enggak gitu. Ini saham, ini bukan game, ini adalah bisnis. Bisnis dimana ketika kalian meletakkan uang, kalian mengharapkan dapat uang lagi gitu. Jadi bukan game gitu, bukan kayak Animal Crossing gitu. Jadi bukan kayak banyak game-game lain gitu. Jadi ya perlakukan saham seperti bisnis, jangan perlakukan saham seperti kalian bermain gitu. Ketika kalian berbisnis, kalian berarti harus mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalian harus menentukan strategi, plannya gitu. Kapan kalian beli, kapan kalian jual, ngapain saya harus stok Aqua, ngapain saya stok botol Aqua, lalu untuk saya jualnya berapa. Nah itu kan harus kita hitung. Beli 2.000 Aqua, saya mau jual Aqua saya 5.000. Nah yang penting kan itu prosesnya seperti apa. Nah ini yang penting. Saya mau pilih Aqua, Le Mineral, atau banyak brand lain, Nestle atau brand yang lain gitu. Dimana mungkin saya bisa beli lebih murah, tapi saya jualnya juga mungkin ada yang lebih tinggi, mungkin ada yang lebih rendah, mungkin tergantung situasi kita jual, situasi kita beli. Nah, perlakukan saham seperti itu. Ketika kalian memperlakukan saham seperti bisnis, profit itu akan datang. Tapi ketika kalian bermain dengan yang namanya saham, ya wajar kalau kalian jadinya seperti bermain, kalah ya nggak apa-apa, ulang lagi gitu. Karena di sini ya, kalau katanya Loh Keng Hong, pasar modal adalah harta karun terbesar. Lihat ya, ketika kita berbicara tentang bisnis, kita berbicara tentang berapa banyak uang berputar. Ketika banyak uang berputar di bisnis itu, berarti kita akan gampang untuk mendapatkan uang tersebut. Let's say, kenapa orang ke Jakarta? Karena di Jakarta perputaran uang paling besar. Jadi ketika kita di Jakarta, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan uang. Kenapa orang ke daerah? Pasti perputaran uangnya lebih kecil, tapi karena mereka percaya mereka bisa menjadi pemimpin di situ, jadi perputaran uang itu semua ke mereka. Jadi mereka udah ada plan strateginya gitu. Tapi at least ketika orang dibandingkan orang biasa kerja di Batam dengan orang biasa kerja di Jakarta, akan lebih mudah orang biasa dapat uang di Jakarta. Kenapa? Karena bisnis lebih banyak, perputaran uang lebih banyak di situ, jadinya ya kita lebih gampang dapat kesempatan untuk dapat uang. Itu yang membedakan ya. Jadi itu yang penting ketika kita belajar tentang saham. Saham itu satu hari transaksinya triliunan, perputaran uangnya aja tuh udah gede, dan kita bisa masuk ke dalam tempat ini gitu. Jadi jangan melihat ini tuh sesuatu hal yang kecil, ini tuh besar sekali. Coba lihat, cari bisnis di mana yang ada perputaran uangnya itu satu hari 1 T. Susah sekali, cuma ada di saham. Masa iya perputaran uang 1 triliun satu hari kita nggak bisa dapat uang dari situ gitu. Jadi itu yang penting untuk kalian pikirkan, dan itu juga nanti akan menentukan seberapa kalian disiplin, seberapa kalian bermain-main gitu. Karena kalau kalian berpikir kalian bermain pada yang namanya saham, ya kalian nggak bakal disiplin gitu. Cut loss nggak ya? Gak apa-apa lah, turun, biarin aja. Tapi ketika kita benar-benar fokus, oke, ini cut loss, business is business, cut loss. Kapan kita masuk? Nanti kita tunggu sampai harganya terendah, baru kita masuk. Itu namanya bisnis. Tapi ketika kita bermain, oh gue dibunuh nih di CSGO, ditembak, kepala gue headshot, mati. Ya udah gue tunggu deh, nanti dia hidup lagi. That's game.
gitu. Jadi itu yang membuat saham itu berbeda. Bagaimana mindsetnya kalian dalam menentukan pergerakan menjual atau membeli. Lihat ya, di sini saya nggak bakal bilang lebih baik invest, lebih baik trader. Saya nggak bakal bilang, karena semua orang itu punya spesifikasi masing-masing. Mike Tyson, saya suruh dia balap F1, pusing dia. Tapi siapa yang Yamaha itu? Valentino Rossi. Saya suruh dia bertinju dengan Mike Tyson, bonyok gitu kan. Karena mereka punya kriterianya masing-masing. Nah, kalian harus menentukan kalian itu trader atau investor. Memang nggak mudah ketemu itu. Dari mana dapatnya? Coba. Gue coba trader, oke apa enggak? Gue coba invest, oke apa enggak? Gitu. Nggak semua orang akan bisa jadi trader dan nggak semua orang akan bisa jadi investor. Gue suruh Warren Buffett jadi trader, pusing dia. Gue suruh George Soros jadi investor, lebih pusing lagi dia. Gitu. Jadi akan ada perannya masing-masing dan kalian nggak perlu ngikutin orang. Kalian ikutin ya kalian sendiri. Kalian gayanya seperti apa? Gitu. Di sini trader menang. Kenapa trader menang? Ada satu nasabah di Jakarta, dia cuma mau jual beli Astra. Dia nggak mau beli saham lain, cuman Astra tok. Gitu. Dari 700 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, dia cuma mau beli ASII, nggak mau yang lain. Kenapa? Karena dia tahu Astra itu bergerak di antara 5.000 sampai 8.000. Di mana dia beli di 5.000, dia jual di 8.000. 1 tahun sekali aja dia transaksi, dia untung 50%. Nice. Gitu. Dan kebetulan belinya banyak, 10 triliun, 10M. 50% 1 tahun jadi 15M. Jalan-jalan. Pikirin bisnisnya yang lain. Tahun depan turun lagi, Pak, 5.000 Astra, beli lagi 15M. Naik lagi sampai 8.000. Dapat lagi 22M. Enak? Dia benar-benar berbisnis dengan di sini. Dia benar-benar melihat peluang di sini. Gitu. Apakah dia ngerti tentang saham? Gak sepenuhnya mengerti. Dia orang-orang biasa kok. Dia cuma pebisnis aja. Gitu. Dia bukan orang yang tersertifikasi analis atau apa, enggak. Dia hanya trader. Gitu. Tapi dia tahu memanfaatkan situasi karena dia tahu Astra di 5.000 murah, di 8.000 mahal. Tapi orang yang ikut-ikutan bilang Astra itu bagus, mereka menjadi investor. Terlebih lagi mereka beli di atas ini. Kok turun? Astra bagus ya, tahan aja lah ya, boleh ya 10 tahun kali aja naik gitu. Lihat sekarang 4.600. Even ya ketika kalian rata-ratanya di sini 6.850, sekarang 4.600, kalian masih minus 32%. Gitu. Ya kalau kalian baru beli di tahun ini. Kalau kalian baru beli di tahun 2011. Kalau kalian beli dari tahun 2011, 9 tahun, kalian minusnya 32% sekarang. Tujuannya apa? Invest. Ya. Di sini invest kalah. Tapi di sini trader kalah. Kenapa? Karena invest diam aja. Gue lihat perusahaan BCA adalah perusahaan yang hebat. Kenapa hebat? Karena labanya naik terus. Gak ada perusahaan lain yang bisa menyaingi BCA. Bahkan kalau kalian datang ke Bank BCA, kapan Bank BCA sepi? Gak pernah. Gitu. Makanya dia adalah perusahaan hebat. Ada Bank BUMN ya, ada BRI, Mandiri, BNI. Semua orang masih tetap banyak pakai ke BCA. Gitu. Nah, kalau kalian baca lebih detail tentang BCA, kalian bakal tahu kenapa orang lebih senang ke BCA. Apa keunggulan BCA? Gitu. Nah, ini butuh memang ya kalau kalian jadi investor, kalian harus tahu seberapa dalam perusahaan ini. Kalau bisa benar-benar dalam. Sampai BCA itu ada kebijakan apa, ya kalian harus tahu. Itu adalah investor. Kenapa? Karena kalian hanya baca sekali kok, nggak baca seterusnya. Ketika kalian ketemu satu perusahaan hebat, that's it, selesai. Kalian tinggal beli dan tunggu. Di sini invest menang, trader kalah. Kenapa trader kalah? Karena saya sangat yakin trader yang beli di harga sini, naik ke harga sini dijual, terus dia lihat harga BCA sekarang di sini mahal, mereka nggak bakalan berani beli. Kalaupun mereka beli di sini, mereka jual di sini, sahamnya turun, mereka senang. Terus waktu naik sampai sini, mereka nggak beli, mereka bakal nunggu lagi, nggak bakal beli lagi, dan mereka miss chance saham ini naik. Gitu. Tapi apakah BCA kedepannya akan naik? Belum tentu.
gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Nah, kalau kita berbicara pada analisa teknikal ya di BCA, dia turun, dia naik, di sini persimpangan nih. Apakah dia akan membuat titik terendah baru atau dia membuat titik tertinggi baru nantinya? Nah, ini yang jadi pelemahan. Jadi, walaupun investor kalian tetap harus ngerti teknikal. Walaupun trader kalian tetap harus ngerti fundamental. Nggak ada yang namanya trader itu hanya technical, investor hanya fundamental, nggak ada. Sekarang bukan zaman dulu, nggak ada orang kolot di bursa, semua harus ada. Sekarang ada orang CFA, sertifikasi financial analyst gitu. Ada orang juga ambil CFTE, sertifikasi financial technical analysis, technical gitu, CFTE-nya kecil. Jadi sekarang harus digabungkan tuh antara fundamental dan technical, nggak bisa cuma satu. Kalau dulu kenapa kolot orang-orang bisa lebih gampang invest gitu? Kenapa muncul orang-orang investor kaya? Karena zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang, nggak bisa kalian samakan zaman dulu. Kalian bisa beli saham dari HP ini ya, dari HP itu sejak tahun 2010-2011 itu baru mulai booming. Sebelum tahun itu kalian harus telepon ke bursa. Sebelum lagi tahun itu kalian harus bawa KTP, satu orang dibatasi. Jadi bahkan waktu jual pun nggak bisa. Gitu. Waktu beli susah. Jadi ketika kalian beli susah, jual susah, emang kalian mau jualan? Saya nggak yakin. Gitu. Tapi sekarang karena semua orang bisa beli dari HP, oh gampang ya beli ya, besok jual lagi ah. Gitu. Besok gue beli lagi waktu turun. Zaman dulu kalian mau mempelajari analisa fundamental, gak ada itu namanya RTI. RTI Stockbit itu baru 2015 keluar. Dulu kita ya bener-bener buka laporan keuangan sendiri, kita hitung sendiri berapa PBV-nya, berapa PER-nya. Kita bikin Excel sendiri, kita masukin angka-angkanya sendiri ke Excel. Kita bikin formulanya sendiri. Jadi zaman dulu ya orang yang bisa mengerti fundamental memang hebat. Gitu. Kenapa? Karena dia tahu saham murah. Dan gak banyak orang tahu. Sekarang kalian buka YouTube aja fundamental analisis, banyak banget di YouTube yang ngajarin fundamental analisis. Semua orang lihat, oh PBV itu kalau lebih kecil lebih murah. Kalau PER itu berarti waktunya balik uangnya kapan, berapa tahun, lebih kecil lebih murah. Ini semua orang juga tahu. Gitu. Udah gak ada yang spesial. Yang spesial apa? Kalian harus effort lebih dalam, kalian harus baca, kalian harus bisa punya tenaga lebih banyak daripada orang lain. Gitu. Kalian harus tahu dan kalian jangan cuma dengar. Apalagi yang cuma baca di forum. Wah, udah, pasti jadi bulan-bulanan. Gitu. Di grup aja itu saya udah batasin. Saya nggak pernah bahas gorengan di grup. Tapi tetap di trade, kalau lihat dari nasabah JUC yang trading, banyak kok yang trading saham gorengan, banyak sekali. Dari mana? Pasti dari forum. Nggak bakalan dapat saham gorengan di luar forum. Jadi ya balik lagi, kalian untung nggak trading saham gorengan? Kalau untung, lanjut. Kalau kalian nggak untung, kalian review tuh. Jangan sampai udah 10 tahun baru sadar, uang kalian udah habis duluan, pada orang lain udah pada kaya, kalian baru sadar, ini gua nggak untung. Itu harus dipikirin, ya. Nah, di sini matahari ya, LPPF, kita tahu di sini dia turun, naik dikit, turun lebih dalam. Di sini area cut loss misalnya. Ini pakai monthly, ya, ini monthly ini candlenya, jadi agak sedikit dalam. Tapi at least di technical basic kalian kuajarin untuk melihat MA20 kan, untuk ngelihat saham itu lagi naik atau turun. Nah, di sini dia break nih MA20-nya. Kalau kalian pun beli di pucuk ya, turun sampai sini, ya at least kalian cut loss 26%. Enak lihatnya, enak. Sekarang kita tahu dia turun di 1040. Gampang kita ngomong di sini minus 26% kita cut loss. Bener, pasti. Gitu. Tapi waktu di sini, kalau saya zoom, nah kayak gini nih. Ya kalau kayak gini saya zoom di sini. Emang gampang kita lihat ini mau cut loss di sini? Gak gampang. Saya udah minus 26% loh, dalam loh. 100 juta saya udah sisa 74 juta loh. Masa saya mau cut loss? Pasti pada bilang kepalang basah, udahlah nanggung, invest aja. Pun matahari gerainya banyak, labanya masih bagus. Hari ini 1040, minusnya 95%.
95%, kalau kalian punya uang 100 juta, berarti di sini jadi berapa? 5. Nah, biasanya kecenderungan orang kalau mereka udah punya di sini 5 juta yang nggak cut loss dari 100 juta di sini, berarti mereka masih berharap uang ini tuh naik lagi sampai ke 22.000. Bayangkan kalau kalian punya 75 juta yang kalian cut loss di sini, ya, balik lagi ke 22.000, kalian punya uang berapa? 1,5 miliar. Daripada uang kalian cuma balik ke 100 juta. Cut loss aja. Tunggu lagi nanti di bawah. Bawahnya kapan? Tunggu sampai benar-benar bawah. Itu ada kok cara analisanya. At least tunggu dia break EMA 20-nya. Lebih safe daripada kalian ngikut sahamnya turun. Dan gue yakin pasti banyak yang sekarang kalau kalian lihat sahamnya kalian udah di bawah sini, ya. Nah, kalau udah di bawah sini pasti pada ragu, kok gue cut loss nggak? Karena udah di sini nih. Karena kalau gue cut loss, besoknya naik. Nyesel kan? Gitu. Tapi gak lama kemudian turun lagi lebih dalam. Nah, biasanya ya trader itu waktu dia break MA 20 di sini nggak mau cut loss, mikirnya invest. Sampai di sini mulai berpikir kayaknya gua salah, gua harus cut loss. Tapi habis cut loss naik lagi, kayak gua salah, kayak gua harus beli, ya kan? Dia beli lagi di sini, besoknya turun lagi. Salah terus yang namanya jadi trader. Kenapa? Karena nggak disiplin. Karena memang ini belum break. Ini cara paling simple untuk menganalisa saham. Anak kecil pun tahu. Coba suruh anak kecil, ikutin ya. Kalian beli ya kalau lewatin garis biru ya. Mungkin bisa cuan lebih banyak daripada kalian cuan kalau kalian nggak disiplin. Gue kasih contoh, ketika Bank BRI ya, even sekelas Bank BRI, bank besar, bank bagus, ini juga bisa turun. Dari sini ya, waktu sebelum COVID, dari Februari ini waktu COVID mulai datang, di sini EMA 20 udah break, udah di bawah EMA 20, udah disuruh sell, tapi kalian nggak mau sell, kalian minus 54% sampai di sini. Tapi kalau kalian sell di sini, anggap kalian beli di pucuk sini, kalian jual di sekitaran area sini, kalian minus cuma 5,8% atau 6% lah. Ya. Ini ilustrasinya lebih gampang. Kalau kalian punya uang 100 juta, kalian cut loss di sini, uang kalian sisa 94 juta. Kalau kalian nggak cut loss di sini, uang kalian sisa 46 juta. Milih mana? Lepas dari itu, kalau kalian masih pegang 46 juta, oke, di sini naik lagi di sini ke 3.000 terakhir ini. Uang kalian tetap minus. Tetap minus, sekarang sisanya 64 juta. Tetap kalian masih minus 34 juta. Tapi kalau kalian disiplin, di sini kalian cut loss, kalian punya uang 94 juta, ketika dia break EMA 20 kalian beli lagi, di sini kalian sell, kalian plus lagi 36 juta. Jadi let's say kira-kira uang kalian jadinya sekitar 130 juta. Kalian plus 30 juta. Di saat IHSG minus dari Februari sampai sini. Di saat orang lain sekarang uangnya sisa 64 juta, kalian uangnya sekarang 130 juta. Clear, jelas. Gitu. Ini cara paling simple, semua orang tahu. Ini semua orang gampang ngelihat EMA 20. EMA 20 ini kalau kalian belajar di tempat lain, at least kalian harus bayar 500.000. Dapatnya persis seperti apa yang saya kasih di technical analysis saya. Bahkan ada kelas yang ngajarin basic technical analysis saya itu dijual 5 juta. Gitu. Jadi ketika di JOC kalau udah hemat banyak kok sebenarnya. Cuman masalahnya apa? Masalahnya adalah diri kalian sendiri. Bisa nggak ngelawan diri kalian? Bisa nggak ketika di sini cut loss? Bisa nggak hold? Uang cut loss ini jangan langsung dibeli lagi di sini karena belum break. Banyak orang punya uang cash 100 juta dijual jadi 94 juta. Gatal nih, ada uang 94. Gua harus pakai. Nggak boleh ready. Kalau ready, gua harus beli ke saham apapun itu. Padahal sebenarnya sabar. Buy. Naik.
simple, nggak susah gitu. Oke. Nah cuma kan banyak orang tanya, kok kenapa kalau gitu lu rekomendasi BRPT hari ini? BRPT itu masih di bawah MA20, MA20-nya di sini, BRPT itu candle-nya masih di sini kok. Kenapa lu rekomendasiin? Nah, makanya belajar. Gitu. Karena ini cara paling simple, memang ngelihat MA20. Cuman kan kalau lu bisa dapat di harga yang di sini kan jauh lebih baik gitu. Tapi jangan sampai harga di sini terus balik lagi turunnya sini. Even ketika lu beli di harga di sini sempet naik kok sampai ke sini. 2 hari aja gitu. Salah? Nggak salah. Nggak ada yang namanya salah. Di saham itu nggak ada yang namanya salah. Salah itu ketika nanti hasil akhirnya. Bukan ketika kalian sell di sini 5% kalian minus, bukan di sini kalian salah. Bukan. Tapi ketika nanti kalian selesai dari saham, benar-benar kalian sudah pensiun, uang kalian ada berapa? Itu yang menentukan kalian benar atau kalian salah. Bukan sekarang. Cara apapun, kalau memang make money, lakukan. Makanya butuh research, makanya butuh planning, makanya butuh persiapan. Nggak sembarangan. Jadi, ada trader, ada investor. Burung yang mana kalian? Ya. Nah, di JUC juga, gue udah siapin kok e-learning nih buat kalian belajar. Kalau kalian nggak mau belajar ya at least ya udah ikutin lah rekomendasi mingguan, tapi disiplin gitu. Atau ada tabel tapi disiplin. Kalau kalian nggak mau belajar, mau nggak mau gitu. Tapi kalau kalian benar-benar icip-icip, oh ini kayaknya naik nih, gue beli oh ini kayaknya turun nih, gue jual dulu, ya pasti loss. Kalau kalian cuma mengecek keberuntungan kalian, mending kalian tutup rekening ya, pakai uangnya, bawa keluarga kalian jalan-jalan, itu jauh lebih baik gitu. Ketika kalian mau invest di saham, ketika kalian mau trading di saham, apapun alasannya, belajar. Gak ada yang namanya gak belajar, karena walau gimana pun kalian bisa dapat uang di sini. Ya at least luangin lah waktu dikit kok. Gak kita minta satu hari kalian harus kerja 8 jam gitu, karena ini kedepannya akan jauh lebih baik. Research ya, McKinsey pernah bikin research tahun 2030 saham kita tuh bakal booming banget. Indonesia stock market itu bakal sangat booming. Kenapa bakal sangat booming? Karena manusia itu semakin lama akan mencari resiko yang semakin besar. Mereka akan tahu kalau nabung uang di bank itu bunganya kecil. Bunga di bank makin ke depan akan lebih turun, akan semakin turun. Kalian kalau bandingkan Indonesia itu suku bunganya masih 4%. Kalian ke Amerika itu bahkan bisa minus. Kalian nabung di bank itu bisa minus uang kalian di bank. Di Jepang kalian nabung uang di Jepang itu uang kalian minus gitu. Makanya orang Jepang kenapa suka berinvestasi ke negara-negara lain, karena negara lain punya bunga yang lebih tinggi. Itu perbedaan. Kenapa kita harus buka surat hutang di Indonesia, kenapa harus kita buka surat hutang di Amerika, itu perbedaannya gitu. Nah, kedepannya Indonesia dengan negara yang semakin maju, itu suku bunga akan cenderung makin turun. Ketika suku bunga cenderung makin turun, orang akan mencari mana yang akan memberikan mereka return semakin besar. Let's say, sekarang deposito cuma 4%, orang bakal nyari lebih gede mana. Tapi banyaknya orang Indonesia tuh ketipu sama investasi bodong ya kan, dikasih 10%, 20% mereka percaya. Nah, tapi at least lama-lama 2030, makanya research dari McKinsey itu 2030, stock market akan booming. Kenapa? Karena orang semua akan tahu yang namanya saham, akan masuk ke platform yang namanya saham. Uang di bank akan semakin sedikit orang nabung di bank. Orang nabung di bank hanya untuk uang cash cepat. Kedepannya orang bakal punya kartu kredit, orang bakal ngerti bagaimana cara pakai kartu kredit, orang nggak perlu punya uang cash banyak. Karena ya tadi di saham 2 hari kita udah tarik. Mungkin 2030 1 hari kita udah bisa tarik gitu langsung uang di saham. Jadi kedepannya ini bisnis akan semakin besar, akan semakin baik. Apalagi penduduk Indonesia itu baru 1 juta orang yang punya rekening saham. Kita punya 270 juta penduduk. Kalian bayangin kalau semuanya masuk, nggak usah semua, 10% aja masuk. ISG kita mau jadi berapa?
Tapi ada proses, ada tahap. Jangan sampai ketika itu datang kalian masih belajar. Kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang gitu. Kalian harus siap. Karena walau bagaimanapun ini bisnis, jangan sampai nanti Bitcoin booming naik berapa ratus ribu %. Kalian baru mau masuk ke Bitcoin yang harganya waktu kemarin 320 juta, sekarang udah sisa 150 juta. Kalian masuk waktu harga titik tertingginya gitu. Jadi perhatikan hal ini. View kita udah jelas, jangka panjang itu yang namanya saham akan semakin baik. Apalagi banyak masalah-masalah di reksadana, di lain. Orang kedepannya akan berusaha untuk ngapain gue pakai orang lain, mending gue pakai sendiri, mending gue beli sendiri. Bahkan ada orang bilang, mending gue loss di saham sendiri daripada gue kasih orang duit reksadana, reksadananya yang jatuh gitu. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan dari Teresa. Pak, tujuan kita invest, tapi pas saham turun drastis, berarti kita harus cut loss atau gimana ya? Nah, makanya kalian invest, berarti kan kalian harus, tadi gue bilang, cari perusahaan yang namanya perusahaan hebat. Ya, cari perusahaan hebat. Perusahaan hebat ini dari mana? Nah, bukan dari harga saham yang turun, tapi dari kinerja perusahaan. Kinerjanya seperti apa? Sorry, tulisan saya jelek. Memang jelek sih sebenarnya, nggak cuma pakai mouse. Tulis saya jelek, apalagi pakai mouse. Gitu. Lihatnya dari kinerja. Kalau kinerjanya masih cukup bagus, masih stabil, oke. Nah, kita lihat dari kinerja. Kinerjanya gimana? Kinerjanya masih bagus apa enggak? Bukan masalah sahamnya turun. Kalau kalian tujuannya invest. Karena even kayak BCA tadi ya, BCA yang naik terus-terusan begini, dia tetap pernah turun kok. Tapi apakah ketika saham ini turun kinerjanya jelek? Enggak, kinerjanya bagus, labanya masih naik, perusahaannya masih bagus, perusahaannya masih rame, perusahaannya nggak ada masalah. Nah, itu yang kita cari. Bukan kalian fokus yang ngeliatin harga saham ketika kalian invest, tapi fokusnya kepada kinerja perusahaannya. Kalau kinerjanya masih bagus, ya oke. Cuman kita bilang 2020 gimana? Kan semuanya rata-rata turun. Nah, itu kata kuncinya. Semua rata-rata turun. Jadi is okay. Cuma kalian harus lihat misalnya dari sektor perbankan. Kalian pertama filter dulu ya dari sebelum Covid. Itu sebelum Covid mana perusahaan yang bagus. Setelah Covid labanya kan turun. Kalian cek sama saingannya yang lain. Saingan yang lain labanya turun berapa persen? Perusahaan yang bagus kalian ini atau perusahaan yang hebat kalian ini turunnya berapa persen labanya gitu. Kinerjanya seberapa jelek, seberapa berpengaruh, bandingkan sama saham-saham yang lain. Ketika kalian bisa sudah selesai membandingkan, dapat yang itu ternyata masih bagus, ya udah kalian dapat. Apakah ini masih boleh dibeli? Justru ketika saat sekarang ini, kapan lagi kalian bisa dapat BCA di 22.000? Jarang banget kan? Tapi ingat, ketika kalian mau jadi investor, ketika masa-masa kayak sekarang yang dimana sahamnya itu mungkin bisa turun cukup dalam dengan kinerja yang masih bagus, kalian harus punya uang untuk average down. Itu investor. Makanya kalau kalian nonton di video tentang trader dan investor yang pertama ya, saya ada bilang perbedaannya itu ada di uang. Kalau kalian nggak punya uang untuk beli lagi, ya kalian harus jadi trader. Kalau kalian punya uang bulan depan untuk beli lagi di harga yang lebih murah, kalian boleh jadi investor. Gitu. Karena investor itu tujuannya ngambil di harga murah yang kinerja perusahaannya masih bagus. Ingat, kinerjanya masih bagus. Gitu. Cuman nggak mungkin saya jelasin sangat dalam untuk kinerja, karena itu di Stock School udah dijelasin. Gitu. Di Stock School aja kita habisin 3 jam lebih untuk jelasin kinerja, khusus di fundamental. Pertanyaan dari Sally. Perusahaan hebat contohnya apa aja, Ko? Salah satunya Bank BCA. Ini bagus ya. ICBP, ICBP ini adalah perusahaan yang menurut saya hebat. Even ketika Covid, BCA aja bisa turun labanya, ICBP masih naik labanya. Bagus banget menurut saya. Gitu. Saya kasih 2 ini aja. Tinggal kalian nextnya lanjutnya gimana. Ini 2 ini udah enak banget. Kalian kalau beli ini terus dengan laba yang naik terus, kalau kalian masih makan Indomie, beli aja. Kalau kalian masih punya rekening di Bank BCA, beli aja. Kalau kalian masih ke Bank BCA masih rame, orang yang masih duduk, beli aja. Cuma perhatikan nanti 2030 kalau memang ramalannya McKinsey beneran kejadian, BCA mulai sepi ya, orang semua udah nggak nabung di bank lagi, berarti itu saatnya BCA kita keluar. Kenapa?
kinerja berarti udah mulai turun. Pertanyaan dari Indah, BBRI untuk invest 10 tahun ke depan bisa nggak? Sebenarnya bisa ya, kalau untuk bank itu pasti bisa, karena kan BRI untuk seluruh di pelosok-pelosok ada, jadi at least masyarakat di pedalaman pasti ada BRI gitu. Permasalahannya untuk bank BRI itu dia pemerintah, dia BUMN. Ketika BUMN, saya agak sedikit nggak suka dengan perusahaan-perusahaan BUMN karena kebijakan itu bisa berubah setiap saat tergantung pada presidennya, siapa yang berkuasa waktu itu. Nah, jadinya ya agak sedikit ngeri ya kalau saya bilang untuk BUMN gitu. Even kayak Pegas itu tahun 2015. Kalau kalian lihat grafik Pegas ya, 2015 itu harganya 6 ribuan. Sekarang berapa? 1.900 malah. Kenapa bisa turun sampai 900? Karena tadi kebijakan pemerintah. Itu kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga gas. Terus juga yang saya nggak suka di BUMN, contohnya seperti Garuda, bukan perusahaannya dia, perusahaannya negara. Justru karena perusahaannya negara bukan punya dia, sembarangan dipakai uangnya, nggak ada tanggung jawabnya. Toh kalau perusahaannya jelek juga gue masih digaji. Itu yang permasalahannya BUMN. Ya, jadi makanya kalau invest saya lebih senang ke swasta sebenarnya dibandingkan BUMN. Memang BUMN lebih aman, memang BUMN lebih stabil, tapi tetap ada resikonya. Pertanyaan dari Migdat, ICBP bagus di trading apa invest kok? Udah kejawab kan tadi, ICBP bagus buat invest. Tapi kalau mau di tradingin juga ya nggak apa-apa, toh bisa naik juga kan ICBP-nya. Tinggal ya masih berani nggak nanti kalau harganya naik masih belanja. Saya yakin sih kalau trading sih enggak. Pertanyaan dari Herman, berarti acuannya di MA20 saja ya, Ko? Ya itu kan basic ya, basic pakai MA20 aja, udah gampang, gak pusing. Mulai dari situ aja, bisa disiplin nggak? Pertanyaan dari Cipta, T+2 itu sejak kapan ya, Ko? T+2 2018 bulan Oktober apa November gitu, itu baru dijadiin T+2. Sebelum itu waktu di bawah tahun 2018 itu masih T+3 tuh bursanya kita, dimana ketika kita mau tarik uang harus tunggu 3 hari. Gitu. Ini baru mulai jadi T+2 ya, cukup kita apresiasi, bursa kita cukup baik karena sudah lebih cepat, karena ada beberapa bursa di dunia juga masih ada T+3 gitu. Jadi bukan JUC-nya yang lelet ya, ketika mau tarik uang itu harus nunggu 2 hari gitu, memang kebijakan dari bursa. Pertanyaan dari Sun Heng, jadi kesimpulannya LPPF apakah bisa beli sekarang atau enggak? Coba cek teknikalnya, dari sisi teknikal apakah sudah lewat MA20-nya? Gitu. Di technical, di basic technical, kalian nonton basic technical, kalian praktekin ke saham-saham yang kalian mau cek gitu ya. Karena semuanya kalau kalian selalu bertanya dan selalu saya suap, nggak bakal ada yang namanya belajar di situ. Dan ya saya pun jadinya nggak guna, jadinya kalian terlalu dimanjakan di situ. Tapi kalau LPPF ya, kalau kemarin kan saya ada kasih grafiknya tuh LPPF, di mana di situ ada supportnya, di mana ada candlenya sempat kena bawah. Nah ini kan udah di break, ya udah keluar aja, mau nggak mau cut loss. Toh mumpung cut lossnya kecil, jangan nanti sampai ke 50 baru pusing mau di cut loss. Pertanyaan dari Ari Prayogo, cara mencari saham multi-bagger gimana kok? Cara cari saham multi-bagger, kalian nonton video fundamental, di situ ada penjelasan mana yang fundamental perusahaan itu murah ya, mana yang fundamentalnya mahal. Nah, kalau mau cari saham multi-bagger berarti kan bisa naik ratusan persen gitu. Nah, kalau naik ratusan persen berarti harus fundamentalnya murah. Nah, murahnya gimana? Ya harus cari, harus dibaca. Murahnya jangan yang murahan. Gitu. Kalau gampang cari saham multi-bagger, ya Lokehong nggak laku. Gitu. Kalau gampang cari saham multi-bagger, ya analis itu pada nggak laku. Gitu. Justru bukan masalah kalian seberapa besar bisa cetak untung. Masalahnya kalian bisa bertahan nggak untungnya itu. Banyak orang, oke lah gue kasih saham bisa untung 100%. Ya. Tapi habis itu gimana? Habis itu apakah kalian bisa bertahan untung 100%? Atau besoknya turun jadi minus 100%? Minus 50%? Banyak orang berpikiran, oke, gue cari saham yang bagus sekarang. Oke, gue bisa 1 hari untung 100 juta. Besok gimana?
bisa konsisten nggak? Permasalahannya itu bukan seberapa gede kali kita bisa mencetak keuntungan dalam satu hari, tapi seberapa konsisten kita bisa menjaga keuntungannya kita. Kalian baca Warren Buffett. Warren Buffett itu nggak minta sahamnya dia itu naik sampai 1000% kok satu tahun. Dia nggak ada saham yang naik 1000% kok satu tahun portofolionya. Gitu. Portofolionya cuma naik berapa persen? 20 per year. Cuma 20% per tahun portofolionya naik. Tapi tetap sekarang jadi orang terkaya. Masalahnya apa? Bisa nggak kita bertahan untungnya 20%? Gitu. Karena IHSG nggak mungkin naik satu jalan begini. Saham nggak mungkin naik satu jalan begitu. Saham di seluruh dunia naiknya naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Begini. Bisa nggak tetap konsisten? Jangan sampai ketika naik kalian plus 100 juta, ketika turun di sini kalian minus 200. Itu pertanyaannya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah multi-baggernya, disiplin nggak? Mentalnya siap nggak untuk bisa jaga cuan? Gitu. Jangan sampai ketika gampang cuan, gampang loss. Jadi untuk Pak Kris sendiri berapa persen untuk holding atau invest? Karena saya ngerti mana saham yang bakal naik, mana saham yang bakal turun, ya saya trading. Karena saya tahu, oh ini mau naik, oh ini mau turun, ya saya trading. Masa saya tahu ini mau turun terus saya biarin aja? Masa saya tahu depan itu ada jurang, saya maju aja? Kan nggak mungkin. Makanya harus belajar. Ketika kalian makin tahu semakin banyak, kalian akan semakin open-minded, akan semakin terbuka. Kalau saya bilang, investor adalah orang-orang yang ya udah nggak mau tahu, yang penting perusahaannya bagus saja. Nggak mau pusing dengan pergerakan harian, ya. Nggak mau peduli dengan naik turunnya harian, ya it's okay. Mungkin dia sudah tua, mungkin kalian mau butuh istirahat, jantungnya nggak boleh berdebar terlalu kencang gitu, boleh jadi investor gitu. Cuman kalau gue tahu ini bakal turun, ya gue keluar gitu. Gue tahu friend di 130 udah break EMA 20, ya gue keluar dulu. Gue tahu BES mau naik di harga 130, gue tahu BBKP mau naik di 190, gue ajak anak-anak stock school masuk gitu. Makanya di stock school selalu ada saham-saham yang bisa naik tinggi. Kenapa? Kita analisa, kita belajar di situ, bukan sembarangan. Oke. Pertanyaan dari Irma agak banyak nih. Kok sebagai investor, misalnya kita udah cek suatu perusahaan dengan fundamental yang bagus, laporan keuangan bagus, regulasi mudah dari pemerintah di sektor tersebut, profil direksi bagus, value-nya bagus, dividen oke, PBV murah. Pertanyaannya, satu, adakah hal-hal lain yang membuat kita makin yakin untuk investasi di perusahaan tersebut? Mau sekalian nggak atau satu-satu? Satu-satu aja. Oke. Hal-hal lain yang membuat kita makin yakin untuk investasi di perusahaan tersebut. Di sini kamu nggak sebutin prospek dan manajemen. Di stock school gue selalu bahas kita ada 3 value yang kita pelajari. Valuasi, murah atau mahal, manajemennya bagus apa enggak, oke apa enggak, dan prospek ke depan perusahaan ini seperti apa. 3 itu harus ada gitu. Jadi itu 3 itu mencangkup semua yang kita pelajari di fundamental gitu. Makanya di basic kan sebenarnya ada tuh dari kolom yang makroekonomi ya, terus masuk ke industri, masuk ke saham. Saham itu ada 3, valuasi, manajemen, dan prospek. Itu yang paling penting yang untuk kita lihat. Itu yang paling sebenarnya kita lihat untuk kedepannya, apakah saham ini masih layak untuk dibeli. Karena ada beberapa perusahaan murah tapi nggak punya prospek. Ada beberapa perusahaan murah tapi manajemennya nggak semangat gitu, nggak ada integritasnya gitu, nggak diurus sama manajemennya. Ada banyak perusahaan murah besoknya bangkrut gitu. Justru banyak perusahaan bangkrut itu dari perusahaan murah, bukan perusahaan mahal langsung bangkrut, enggak gitu ya. Jadi itu perhatian untuk nomor 1-nya. Nomor 2, kapan waktu yang pas untuk cek fundamentalnya lagi? Ketika laporan keuangan keluar. Tapi kalau kalian belum pernah baca itu sama sekali, mau nggak mau kalian harus mulai start dulu, baca dulu perusahaan itu, pelajari dulu. Nah nanti ketika kalian udah tahu, at least dari hal-hal yang kalian udah nggak perlu dibaca ulang, ya kalian tinggal lihat laporan terbaru, laporan keuangan,
terus prospek-prospek ke depannya seperti apa, kan itu update terus tuh berita. Nah itu yang kalian baca, yang kalian lihat itu. Ya memang tugasnya investor ya seperti itu. Pertanyaan ketiga, apa tanda kita harus cut loss di perusahaan yang sedang kita investasikan? Dalam kurung, let's say kita sudah invest 3-5 tahun. Kapan waktu yang tepat untuk cut loss-nya? Kapan waktu yang tepat untuk kita cut loss? Tadi, kinerja. Selama kinerjanya bagus, kita hold. Selama kinerjanya jelek, atau tadi prospeknya udah mulai jelek, manajemennya sudah mulai nggak mau urus, valuasinya juga udah terlalu mahal, ya mungkin kita cut loss, kita keluar dulu. Gitu. Karena nggak selamanya perusahaan bagus itu bagus. Nokia, Kodak, Fujifilm masih ada, Kodak gitu. Terus di Indonesia juga Tele, jualan voucher pulsa, siapa lagi yang mau voucher pulsa? Udah nggak ada prospek lagi. Pertanyaan dari Stefiko, apa kita bisa jadi trader sekaligus investor? Ini yang tadi di awal gue udah bahas. Bisa sih kalau kalian mau jadi trader, mau bisa jadi investor juga, bisa aja, nggak masalah. Cuman kalian harus bisa menahan diri gitu. Bisa nggak kalian melawan satu sisi tradernya kalian, bisa nggak kalian ngelawan satu sisi investor. Jangan sampai kalian berantem sendiri, malah capek sendiri energinya gitu. Biasanya orang yang ngomong begini karena mereka, oh ini turun, invest aja deh gitu. Atau let's say tadi ICBP bagus buat invest, ya nggak? Oke, saya mau trading dulu di ICBP. Ini mumpung lagi break naik gitu. Saya masuk, turun. Ya udah deh, invest aja. Kan kata Kokris ICBP enak, boleh buat invest. Ini juga nggak bagus ya sebenarnya. Jadi benar-benar ya kalau tujuan kalian trader, kalian perlakukan itu seperti trader. Kalau tujuan kalian invest, kalian perlakukan itu sebagai invest. Even ya saya sendiri invest nggak. Saya sih nggak ada saham yang benar-benar ditahan sampai 10 tahun ya, belum pernah gitu loh. Tetap aja ketika saham itu naik dan menurut saya itu udah titik tertinggi lalu dia mulai turun, ya saya pasti jual gitu. Mau saya bilang targetnya ke 300 ya, mungkin kalau dia memang menurut saya prospeknya jelek kayak BBKP, saya bilang mungkin bisa ke 300 atau ke 400 di soft school saya bilang. Tapi kita lihat, oh secara trading dia mau turun ya, kita tahu ini mau turun ya, kita keluar. Ngapain kita tungguin sampai di 210 itu kita masih hold? Sayang sekali cuannya kita. Pertanyaan dari Evan Reynaldo, kok lebih baik pilih sedikit saham tapi nominalnya dibesarin, atau pilih banyak jenis saham dan kita bagi proporsionalnya? Satu jangan, biasanya sih 3 minimal ya, tapi jangan terlalu banyak juga. Tadi benar sih supaya nominalnya besarin. Tapi balik lagi, nominalnya dibesarin itu juga tergantung mentalnya kalian. Kuat nggak mentalnya kalian? Jangan sampai minus 1 juta masih bisa ketawa ya. Satu hari ini minus 1 juta misalnya masih bisa ketawa. Besoknya minus jadi 10 juta. Langsung udah hilang tuh, nggak bisa ketawa. Murung terus di pojokan rumah. Nah itu bahaya tuh kayak gitu tuh. Jadi harus masing-masing ngeliatin sendiri tuh. Karena mental kalian dengan mental saya beda gitu. Kalian mungkin ngelihat 100 juta mungkin nggak masalah, mungkin gua ngelihat 100 juta masih takut gitu, nggak bisa tidur misalnya gitu, kan beda gitu, nggak bisa kita samain, tergantung kalian sendiri itu. Unilever, coba lihat kinerjanya. Kalau gua sih ngelihat Unilever nggak terlalu menarik ya, selain harga sahamnya terlalu mahal dibandingkan dengan kinerjanya. Sekarang juga produk-produk kayak odol, produk-produk cuci muka, sampo itu juga banyak saingannya ya gitu. Jadi banyak juga barang-barang dari Korea masuk, barang-barang dari China masuk, barang-barang dari Thailand masuk. Itu kan jadi saingannya Unilever gitu. Orang kan jadi banyak pilihan tuh, nggak harus beli Biore, nggak harus beli Lifebuoy misalnya gitu. Nah itu juga jadi pengaruh ke pendapatan Unilever ke depannya. Dan gua nggak ngelihat dia ada gebrakan baru untuk bagaimana cara meningkatkan permintaan terhadap produk-produknya mereka di masyarakat. Jadinya gue sih nggak terlalu suka ya Unilever. Tapi ya memang kinerjanya cenderung masih naik. Karena apa? Karena memang masih kepake, harganya masih ikutan inflasi. Jadi ya labanya tetap naik, cuman nggak terlalu signifikan. Jadi aku sih nggak terlalu menarik sih di situ. Pertanyaan dari Saudin, Patri sumber info dari mana saja tentang info perusahaan? Banyak ya, dari berita, dari koran, dari idx.co.id, dari
sebenarnya semua bisa diakses kok, nggak ada yang harus bayar baru dapat gitu. Semuanya makanya tiap pagi kan saya kirim semua tuh berita yang saya forward itu emang saya nggak baca, saya baca itu semuanya gitu. Saya baca dulu, baru saya filter mana yang boleh saya kirim ke grup, mana yang nggak mau saya kirim ke grup, karena nggak semua berita-berita itu baik untuk kalian. Apalagi kan ada beberapa orang baru, kalian takutnya ketika baca suatu berita terus beritanya itu lebih buat ke pom-pom suatu saham itu bisa naik, ya gue sih nggak mau share ya gitu. Tapi kalau memang beritanya cukup bagus dan kemungkinan prospeknya masih cukup baik, baru gue share. Jadi berita di info itu ya udah difilter lagi gitu. Jadi dari situ aja sebenarnya udah nambah gitu. Terus juga dari laporan keuangan, tiap kali laporan keuangan keluar gue baca. Coba tanya istri gue tuh, ketika laporan keuangan keluar, gue biasa sampai malam kadang duduk di depan komputer untuk ngelihat. Kadang pagi-pagi gue bangun jam 6 pagi, gue lihat tuh duduk di depan komputer. Laporan-laporan keuangan mana yang keluar, gue lihat tuh mana yang naik, mana yang labanya turun gitu. Nah, ketika naik dan turun itu kan jadi pertimbangan. Oh, ini berarti oke nih, secara jangka pendek bisa naik nih gitu. Jadi di situ sih sebenarnya tinggal niat apa enggak aja. Cuma kan makanya kalian harus punya target sahamnya. Jangan kayak gue yang kalau bisa 700-nya tuh gue baca semuanya. Jadi makanya ketika kalian nanya saham A, B, C, D, gue tahu semua, gue bisa jelasin dengan cara cepet. Jadi jangan kaget ketika kalian tanya saham A, B, C, gue cepet aja jelasinnya gitu. Oke. Ada pertanyaan dari anonim. Kok Chris pernah loss gak sih? Penasaran. Pernah lah, loss sih pernah. Sekarang juga di Porto loss gitu. Lossku di Porto ya bulan September ini, dari high-nya, dari titik tertinggi yang pernah dicapai Porto gua di bulan ini, sekarang itu posisi gua masih minus sekitar 5%. Bulan ini posisi Porto gua minus 5%. Tapi gua nggak takut, kenapa? Karena gua lihat IHSG minus 17%, berarti gua kinerjanya masih lebih baik daripada portofolio IHSG gitu. Dan ya wajar ketika gua masih minus gitu. Walaupun itu ada saham di porto gua yang plus sampai 80%. Tapi kan balik lagi, ketika saham itu agak sedikit gorengan, gue pasti nggak bakal terlalu berani belinya terlalu banyak. Tapi ya at least buat nahan IHSG-nya turun, ya mau nggak mau kan kadang ada diversifikasi tuh, beli saham yang agak sedikit spekulasi. Tapi ingat, bukan trading yang sembarangan ya, semuanya juga ada perhitungannya, ada belajarnya, ada strateginya. Kalau kalian trading nggak bakal bisa dapat 80% dalam sebulan, gue yakin gitu. Mau fire itu gue rata-rata di 150. Terus sekarang udah 270 kalau nggak salah tadi. Ya, tutupnya 270, makanya plus 80% gitu. Dan ini gue analisa baik itu secara teknikal, baik itu secara semuanya. Di Stock School gue ajarin bagaimana cara analisa perusahaan secara teknikal. Nah, itu kelihatan kok. Nah, ternyata ya masih hold sampai sekarang, masih naik. Hari ini ARA 35%, kemungkinan masih bisa naik lagi. Dan ada beberapa perusahaan lain yang memang gue sengaja beli, memang nggak ada LQ45 di portofolio gue karena gue tahu IHSG bakal drop. Jadi memang gue strateginya gue pindahin untuk second liner atau third liner yang mungkin bisa bertahan di antara IHSG. Sambungan dari Saudin tadi, secara LK kan banyak banget Pak Chris. Secara LK memang banyak, makanya di Stock School kita jelasin apa aja yang penting, apa aja yang harus dibaca, bagaimana cara bacanya, terus gimana cara melihat laporan keuangan yang baik dan benar, itu semua ada di situ di Stock School. Nah, di Stock School juga ada kelas bulanan lagi. Nanti di kelas bulanan itu mungkin ada kelas untuk baca laporan keuangan lebih dalam lagi gitu, bagaimana ngelihat lebih dalam gitu. Makanya di Stock School sih semua udah komplit lah, buat belajar itu oke gitu. Jadi semoga ya dengan adanya trading dan trader dan investor ini, kalian jadi bisa menentukan kapan waktu buat cut loss, kapan waktu buat hold. Karena kayak tadi gue bilang, ketika kalian decide menahan saham-saham yang trennya lagi turun, ketika kalian pilih, oh gue tahan aja deh saham-saham yang lagi turun ini, kalian pasti loss, kalian pasti rugi di bursa. Hold itu cuma boleh saham yang naik, bukan saham yang turun. Berpedoman dari istilah investasi, saham itu investasi kalau kalian Google ya, investasi adalah
mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang, bukan mengharapkan kerugian di masa yang akan datang. Jadi itu arti sebenarnya dari investasi. Jadi kalau kalian tahu saham ini bakal turun, ya kalian berarti tahu itu tujuannya kemana ya. Jadi pentingnya untuk belajar ya harus tahu planningnya, harus ngerti bagaimana cara bersikap. Kalau udah tahu salah jalan ya bagaimana responnya, jangan pasrah aja. Belajar, kalau mau nanya gitu. Kalau tanya personal juga nggak masalah, apalagi kalau tak liatin oh ini Porto Argent gitu kan. Tapi kalau memang mindsetnya udah salah ya balik lagi, susah ya gitu. Makanya gue bilang ketika kalian baru belajar saham, ketika kalian baru masuk kenal saham, please belajar yang bener. Jangan sembarangan ikut orang, jangan belajar. Memang kelihatannya orangnya jago, memang kelihatannya yang ngajar yang ngomongnya itu pintar gitu. Tapi juga kadang itu menjebak gitu, nggak semuanya bisa diikutin ya. Jadi gue bawa bahan ini karena gue tahu mungkin IHSG bisa turun lebih dalam lagi ke depannya, karena kita lihat tadi IHSG udah di bawah EMA 20, dan gue harap kalian bisa menentukan sikap lebih baik lah daripada ikutan turun terus nanti lossnya cukup banyak. Itu uang loh, bukan kertas gitu. Dan ya semoga kelas hari ini membantu buat kalian. Thank you udah partisipasi sampai akhir ya. Sampai jumpa di bulan selanjutnya Monthly Market Update. Pastinya akan ada materi yang keren lagi gitu. Semoga cuan.